Terima kasih atas kesempatannya, Bu Rina. Selamat siang, ibu-ibu semua. Ini jam berat ya, habis makan siang nih. Jadi terima kasih sekali atas kesempatannya pada siang hari ini. Nama saya Angela. Ya memang saya lembaga jasa keuangan juga, tapi memang seperti Bu Rina bilang tadi agak lain ya. Nah kebetulan lembaga jasa keuangan yang saya coba mau sharing dengan ibu-ibu siang ini bentuknya namanya fintech lending. Dan karena saya hari ini diminta ngisinya literasi, jadi mungkin saya cerita dulu sedikit apa sih itu fintech lending gitu ya. Nah ini agak materi kuliah sedikit Bu Ibu dan Bapak-Bapak. Jadi orang kan setiap kali sering dengar fintech gitu. Nah fintech itu mohon maaf mungkin di Indonesia agak synonymous, orang selalu mikirnya pinjol ya. Padahal kata-kata fintech sendiri itu adalah gabungan dari dua kata, financial, keuangan, dan tech, teknologi. Nah, fintech itu sebenarnya nggak barang baru. Kalau dipikir-pikir dari tahun 60-an gitu, tahun 50-an pertama kali kita punya kredit card di dunia. Sekarang udah nggak barang aneh gitu ya, semua perbankan offer kredit card. Tahun 60 lalu ada ATM yang seperti saat ini juga udah nggak aneh, kita semua pakai. Dan selanjutnya gitu. Sampai mungkin tahun 90-an sebelum zaman milenial tahun 2000-an ini bisa pedagang jual beli saham secara online gitu. Nah lalu dengan kemajuan teknologi tahun 2000-an ini memang paling banyak nih barangnya, bentuknya macam-macam. Dari yang fintech lending, pinjol gitu ya, mungkin ibu-ibu pernah dengar, tapi ada than misalnya ibu bayar e-money atau wallet pakai OVO atau GoPay ya, atau mau jalan-jalan ke luar negeri di website ada misalnya ke agregator Cermati atau apapun itu, nah keluar tuh pembanding beberapa asuransi buat travel ataupun asuransi buat mobil ataupun rumah. Nah itu sebenarnya semua jenis-jenis financial technology ibu-ibu. Jadi aku pengen cerita dulu gitu tentang asumsi apa sih ini financial technology. Nah ini kecil sih mohon maaf, tapi ini sebagai gambaran kita tuh selalu lihatnya ada 3 fase buat financial technology. Yang paling bawah itu adalah yang paling umum dipakai. Apalagi waktu zaman pandemi kemarin nih kita biasanya pakai barang ini, yaitu misalnya buat apa? Buat membayar, ya toh? Waktu zaman kemarin yang pertama kali QRIS, pakai virtual account. Nah sebelum pandemi mungkin itu nggak terlalu umum, tapi by now hampir boleh dibilang mayoritas masyarakat Indonesia ini sudah sangat familiar sama penggunaan fintech untuk pembayaran ini. Lalu kedua pasti transfer dana gitu ya, mungkin makanya kan juga ada beberapa yang wallet ini juga bisa transfer dari satu nomor handphone ke nomor handphone yang lainnya ataupun ke bank yang seperti itu gitu. Dan juga mungkin ini di Indonesia masih sedikit, nggak terlalu banyak, tapi juga bisa buat menabung karena saat ini biasanya juga tadi ibu ada cerita sedikit ya, mungkin yang agen 46 kayak lampu pandai, jadi biasanya masih agak-agak semi offline lah kalau buat saving ini. Tapi kalau di luar negeri itu banyak bank digital, dan mulai kita pun juga bank digital di Indonesia itu kayak beberapa yang online-nya suka pop up gitu iklannya menawarkan produk pinjaman ya, itu kan juga sebenarnya buat saving, bukan produk pinjaman, produk tabungan gitu atau deposito dengan bunga yang cukup menarik. Nah itu kan buat savings. Lalu baru masuk ke fase 2 yang mungkin akan menarik ibu-ibu nih karena pengusaha ya, tentang pinjaman. Nanti saya ceritain lebih banyak di situ tentang fintech peer-to-peer lending. Sama last but not least itu fase tertinggi kita bilangnya itu untuk yang misalnya ke wawasan keuangannya sudah lebih tinggi, udah mikirin mengenai investasi ataupun asuransi untuk menjaga resiko ataupun ya aset-asetnya di kemudian hari. Nah ini cerita ya, kita mulai masuk nih ke fintech P2P lending yang konon tadinya biasa dipikir sebagai pinjol. Nah kami ini tuh lembaga jasa keuangan Bapak Ibu sudah resmi diakui di Indonesia, diawasi sama OJK juga. Ada peraturan POJK nomor 40 ya yang mengayomi itu. Nah tapi perbedaannya apa? Memang yang saat ini masih pemahaman mungkin masyarakat bingung gitu ya, ada yang ilegal, ada yang legal. Dan sedikit barang berbeda dari perbankan karena sebenarnya ada fokusnya Bapak Ibu, nanti saya akan cerita. Kalau mungkin kalau di perbankan kan produknya kurang lebih sama ya, selalu ada Anda sebagai deposan, Anda buka deposito, buka tabungan, Anda lalu meminjam, terus sudah gitu pinjamannya mirip-mirip, selalu ada kredit buat KPR, kredit mobil, kredit usaha. Nah tapi kalau kami nanti di fintech P2P lending itu ada spesialisasinya masing-masing.
Nah, tapi ini secara saya coba kasih gambaran apa sih bedanya. Nah, ini sorry saya dikit berdiri ya karena nggak kelihatan. Nah, jadi fintech B2B lending ini dia bentuknya seperti platform, Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya yang beneran ibu-ibu suka tadi nih cerita keranjang online ya, kayak e-commerce. Nah, itu juga sebenarnya platform di tengah. Perbedaannya kalau di e-commerce ada yang jualan, ada yang membeli. Si platform di tengah memfasilitasi untuk etalase, untuk pembayaran, untuk pengiriman. Nah, kalau kami ini memfasilitasi untuk fokusnya memang ke pembiayaan dengan produk yang macam-macam, dan nanti setiap toko saya bilang ya, setiap platform itu punya spesialisasi masing-masing. Tapi intinya kami tuh mempertemukan orang yang mau pinjam, yaitu peminjam, ya. Terus juga ada pihak yang mendanai, yaitu pendana. Dan pendana ini bisa bentuknya individu, bisa juga perbankan, misalnya ya kayak BNI atau BPR atau koperasi atau multi finance yang bergabung dalam ekosistem di penyelenggara tersebut gitu. Jadi ya ngajuin, nanti di scoring juga, kalau misalnya lulus ditawarin ke pendananya oke, penyaluran, dan habis itu harus dibayar balik karena bukan KTA kredit tanpa angsuran ya, harus dibayar gitu tetap. Nah, saat ini berapa banyak sih sebenarnya yang legal? Posisinya saat ini cuma ada 97 ibu-ibu dan bapak-bapak. Nah, kebanyakan memang kita ada 3 klaster kita bilang gitu. Satu itu multiguna yang memang lebih cash loan ataupun lebih sifatnya instan, nominal kecil, yang mungkin lebih sinonimus dengan pinjol, tapi nanti saya juga bisa ceritain sedikit perbedaannya apa, dan mungkin ini juga bisa dijadikan sarana buat yang kalau ada perlu pinjaman mikro, tapi karena satu dan lain hal mungkin tidak bisa ke perbankan. Nah, lalu kedua itu yang produktif. Nah, kalau namanya produktif itu udah jelas-jelas buat pembiayaan usaha, ibu-ibu gitu, dengan fokus yang berbeda-beda nanti. Dan last but not least juga ada teman-teman di klaster syariah. Nah, ini yang syariah juga biasa pasti lebih cenderung ke produktif gitu untuk pembiayaan usaha. Nah, jadi ini mulai masuk sedikit detail nih. Jadi kalau di perbankan tadi mungkin kan mirip-mirip lah ibaratnya, tinggal Anda memilih mungkin nyamannya sama RM siapa, bunganya yang lebih oke gitu, atau dapat plafon lebih tinggi, kurang lebih seperti itu ya. Nah, tapi kalau di fintech B2B lending ini kadang-kadang juga mungkin karena berita yang beredar di sana juga kurang spesifik. Tapi di 97 platform tersebut in general itu suka ada spesialisasinya masing-masing, ibu-ibu. Nah, jadi ini khusus kayak misalnya tadi pinjaman retail mikro, mungkin ya itu tidak bisa dilayani oleh platform lain. Nah, contohnya ada 2 nama platform tersebut. Mikro apa sih melayaninya? UMKM dan individu, nominalnya pasti lebih kecil, secara nominal pinjaman yang bisa diberikan, ya bunganya juga pasti lebih tinggi karena ya lebih ada resiko and things like that gitu. Nah, lalu misalnya juga yang multiguna seperti tadi. Multiguna itu apa? Yaitu Anda apply, terus yang untuk lebih konsumtif langsung dicairkan ke rekening Anda, ataupun misalnya BNPL, Buy Now Pay Later. Mungkin pernah dengar tuh Bu, kalau misal belanja di Shopee, ada Shopee Pay Later, nah itu BNPL, jadi kayak digital credit card kita bilangnya, buat membeli barangnya nanti gitu. Nah, jadi pasti target pasarnya juga saya yakin di luar individu konsumtif, banyak teman-teman UMKM yang mikro yang belum bisa masuk atau bisnisnya bukan B2B, mau tidak mau juga dilayanin sama yang pinjaman multiguna ini gitu. Nah, last but not least, baru ada yang pembinaan produktif dalam bentuk invoice financing, business financing. Nah, ini nih cocoknya kalau ibu-ibu bisnisnya yang B2B, bukan B2C. Nah, itu outsourcing itu kan B2B, di mana kliennya kita tuh bukannya orang yang ngebeli, tapi perusahaan yang lain yang sudah berkontrak sama perusahaan kita. Dan tantangannya itu sedikit berbeda lagi gitu, di mana mungkin secara arus kas itu kadang-kadang kalau kita jadi supplier perusahaan yang lebih besar, itu ada TOP atau term of payment gitu. Nah, itu yang suka bikin pusing 7 keliling gitu sebagai pengusaha. Nah, itu mungkin bisa cocok ke produk ini yang invoice financing. Nah, lalu ada yang berbasis syariah, sebenarnya cukup mirip sama yang pembiayaan produktif invoice financing karena biasanya di situ. Lalu juga ada yang group lending, yang mungkin Grameen style bank. Nah, ada teman-teman juga fintech B2B yang fokus bermain di situ seperti itu. Ini juga hati-hati, suka ada yang nyatut-nyatut logo. Ibu-ibu tolong waspada, karena sebenarnya dia ilegal, tapi dia nyatut nama yang legal, itu harus hati-hati juga.
Oke, jadi ini tadi overall industrinya. Nah, lalu saya mungkin ingin cerita sedikit dengan sampling. Kebetulan saya juga co-founder dan wanita pengusaha juga seperti ibu-ibu. Ada 2 produk yang biasanya mungkin bisa diutilisasi sesuai dengan kebutuhan bisnis ibu-ibu. Karena belum tentu juga semua bisa terlayani. Memang ada focusingnya masing-masing. Ada yang lebih cocok ke perbankan, ada yang lebih cocok ke kur, dan lainnya tergantung kebutuhan bisnisnya. Nah, kami ada 2 produk ya. Satu tadi yang buat B2B, yang invoice financing. Nah, bedanya ini apa? Ini tuh produk dana talangan ibu-ibu. Jadi sangat jangka pendek, hanya untuk perputaran dana kalau Anda butuh dana sekarang, tapi akan lunasi ketika klien Anda bayar. Jadi misalnya keluarin invoice nih, invoice-nya perusahaan oil and gas, wah pasti bayar. Tapi mohon maaf, TOP perusahaan oil and gas itu lama sekali 6 bulan. Sementara saya mesti gajian tiap bulan. Kalah dong pakai produk ini. Nah, satu lagi baru yang kalau misalnya ibu-ibu bergerak di suatu usaha yang membutuhkan tempat usaha. Misalnya apa? Buka restoran, buka klinik gitu. Kan perlu sewa ruko ya. Dan di Indonesia Raya ini cukup kejam, kita harus bayar sewanya 1 tahun di depan. Mengalami itu ibu-ibu kalau ada yang sewanya, ada yang bisnisnya seperti itu. Nah, sementara bisnis kita dapat income-nya tiap hari, nggak ada yang langsung 1 tahun dibayar di depan gitu. Nah, untuk menjembatani masalah ini, makanya kita ada satu produk namanya Gra Sewa. Jadi kalau misalnya si pemilik rukonya minta sewanya 1 tahun dibuka, ya itu bisa kita talangin dulu. Jadi ibu gunakan modalnya buat yang lain, fokus di usahanya. Ya nanti kan lebih cepat buka, ya modalnya juga lebih enak gitu ya. Bisa itu lebih ada income, nanti bayar cicilan setiap bulan ke kami gitu. Jadi analoginya mirip seperti sewa bulanan jadinya, kurang lebih seperti itu. Yang saat ini cuma bisa buat kos-kosan seperti itu. Nah, jadi ini perbedaannya, ada yang kalau bisnis itu dicairin ke Anda sebagai peminjam, tapi kalau memang yang tadi buat tempat sewa itu dicairinnya ke pemilik properti. Perkenalkan, nama saya Dina dari DPC Kabupaten Bekasi. Pertanyaan saya tujukan kepada Ibu Angela terkait dengan Gradana Fintech. Nah, saya tertarik adalah tadi permodalan atau pembiayaan sewaktu. Jadi apa aja yang kiranya bisa Ibu sampaikan ke kami? Karena kebetulan beberapa rekan kami juga di sini, ada rekan saya juga yang kebetulan bergerak di catering sama ke industri juga, industri yang ada di kawasan, perusahaan-perusahaan yang ada di kawasan industri, maaf. Terus yang kedua Bu, untuk pembiayaan sewa tadi ya, sewa tempat. Nah itu skemanya bagaimana? Gitu, karena mungkin banyak juga dari pengusaha-pengusaha yang sebenarnya ingin expert gitu ya Bu. Jadi tampilannya tuh kita pengen punya tempat gitu ya, tapi kadang-kadang terkendala dengan daripada uang ratusan juta atau puluhan juta kita pakai buat sewa, lebih baik kan kita mau putar ya. Nah urusan sewa-sewa itu kalau misalnya ada yang bisa membiayai atau cover itu kan jauh lebih baik. Mungkin 2 pertanyaan itu Ibu Angela, terima kasih, selamat siang. Saya Sera dari DPC Kabupaten Bogor. Saya ingin menanyakan kepada Ibu Angela, karena saya tertarik banget tadi di situ ada Gradana Fintech. Nah, kalau Gradana Fintech ini untuk, kalau boleh tahu, untuk bunganya itu besarnya seberapa ya Bu, dan berapa lama? Tadi di situ sudah tertulis 12 bulan dan 24 bulan untuk pinjaman ya. Ya, saya rata-rata memang mengikuti kontrak. Kalau kontrak saya 2 tahun, saya pinjamnya 24 bulan. Jadi setelah kontrak saya sudah tidak punya hutang lagi. Jadi saya ingin penjelasan dari Bu Angela, benarkah kalau misalnya seandainya pinjaman saya 10M itu tidak ada jaminan bisa tidak? Seperti itu. Terima kasih. Perkenalkan Ibu, saya dengan Didi dari Kabupaten Bekasi. Kebetulan saya usahanya pengelolaan tempat wisata ya. Saat ini saya mengelola Water Kingdom Mekarsari. Nah, kebetulan saya ada tawaran tempat lain yang ingin kami kelola lagi. Nah, pastinya butuh dana yang lumayan ya Bu ya. Nah, bagaimana cara pengajuannya? Seperti apa? Terus tadi kebetulan sudah ditanyain ya, bunganya cukup besar atau enggak gitu. Karena kan, atau kalau misalnya sistem bagi hasil ya, itu bisa atau tidak. Jadi
misalnya pendapatan kami sekian gitu ya, dari itunya, kemudian kepotong biaya operasional, kemudian keuntungannya berapa, net profit, nah itu bagi hasil dari situ. Itu apakah memungkinkan atau tidak? Oke, ya terima kasih atas pertanyaannya. Tadi ada Bu Nina dan Bu Sera. Sebenarnya pertanyaannya agak berkesinambungan, jadi makanya saya coba sama sekaligus ya. Nah, kan sama-sama ya kebutuhannya kurang lebih adalah dilema kita sebagai perempuan pengusaha. Ya kalau bisnisnya B2B itu tuh kendalanya nih kita kalah arus customer kita bayarnya lama, atau tahu-tahu ada orderan banyak yang tidak di-expect sebelumnya dan setelah kita fulfill baru customer kita bayar. Kurang lebih seperti itu. Jadi mungkin kalau tadi dari Bu Nina isunya di PO, ya kan dapat PO nih. Ibu Sera isunya adalah invoice-nya tenornya temponya lama. Nah, jadi izinkan saya jelasin tentang produk yang bisa dipakai untuk masalah arus kas ini ya untuk khusus B2B. Nah, produk ini memang cocoknya buat dana talangan. Jadi bukan buat pinjaman jangka panjang. Dan tenornya itu nanti kita akan sesuaiin, satu kebutuhan ibu, dan kedua secara historis kita lihat make sense-nya seperti apa. Nah, jadi kalau bisa tadi PO-nya Bu Nina nih gitu. PO-nya waktu pengerjaannya misalnya 1 bulan gitu. Terus udah gitu pengalaman ibu sebelumnya sama pabrik ini, dia tuh setelah di-deliver temponya 1 bulan gitu. Let's say kayak gitu. Nah, berarti kan kita tahu Bu Nina butuhnya tuh 2 bulan paling tidak gitu. Nah, tapi sebelumnya melihat past history-nya tahun lalu, waduh akhir tahun nih banyak yang sakit, akhirnya saya nggak kekejar 1 bulan gitu. Terus kedua, akhir tahun mungkin ini perusahaan orangnya banyak yang cuti, jadi pembayarannya nggak 1 bulan, tahu-tahu 2 bulan. Nah, akhirnya secara historis kelihatan sebenarnya Bu Nina butuhnya 4 bulan, bukannya 2 bulan. Nah, maka kita akan adjust tenornya itu menjadi 4 bulan. Nah, terus ke skema angsurannya ini gitu. Skema angsurannya ini kan intinya kalau B2B itu kita butuh dana talangan, begitu customer dia bayar kita bisa lunasin. Itu pembedanya gitu, bukan masalah cicilan ya. Nah, jadi skema kita pembayarannya adalah ya tadi nih misalnya 4 bulan. Bulan pertama, 2 dan 3 ibu hanya bayar bunga. Bulan keempat, ketika si customernya ini bayar, baru pelunasan pokok sekaligus bersama bunga terakhir. Nah, kalau tadi kita 4 bulan nih, udah pasang 4 bulan worst case scenario. Tapi ternyata 2 bulan dia tahun ini baik-baik saja gitu, bayarnya 2 bulan bisa. Lalu ibu mau pelunasan dipercepat. Nah, itu kita tidak denda. Itu perbedaannya gitu. Nah, terus kedua, karena ini buat B2B, bentuknya memang harus berbentuk badan. Karena biasanya usaha-usaha yang men-serve other companies itu ada requirement memang harus berbentuk badan. Idealnya sudah beroperasi 2 tahun. Nah, ini juga sedikit pembeda nih ibu-ibu. Mungkin kalau di perbankan itu kan juga ada collateral ya, ada aset jaminan punya requirement. Nah, kalau kami lebih melihatnya tuh dari scoringnya ibu sama fakta-fakta transaksinya dan bisnisnya ibu gitu loh ketika menjalankan usaha ini. Makanya kayak tadi tuh saya lihat historisnya gimana, seperti itu. Nah, di situ kita lihat asal memang secara scoring Anda lulus, scoring ya komponennya macam-macam ya. Tadi ada komponen slipnya misalnya, ada komponen laporan keuangannya, ada rasio-rasio yang kami gunakan. Terus pas kita verifikasi dan secara historis kelihatan ibu memang merupakan supplier dari PT X tadi ya, atau pemberi kerja dari tadi itu yang outsourcing dari PT tadi, itu buat kita cukup. Nah, nanti kita akan ya lebih detailnya nanti akan dijagainnya di bank account-nya yang digunakan untuk transaksi tersebut gitu. Nanti teknisnya bisa ada mas yang di ujung sana gitu, tapi kurang lebih seperti itu. Jadi kami tuh melihatnya lebih ke fakta bisnisnya sendiri, itu yang kami titik beratnya di situ. Nah, kedua tadi kan juga ada pertanyaan yang mengenai 5M tadi sudah diklarifikasi. Nah, kita define-nya gimana sih? Apakah bisa ngajuin 100%? Nggak bisa. Jadi atas PO, invoice ataupun kredit kontrak tersebut kita ada takarannya juga nih Bu. Jadi misalnya 70% untuk pengajuan pertama kali. Jadi kalau misalnya kontraknya let's say 1 miliar biar gampang. Nah, yang bisa diajukan ke kita maksimum adalah 700 juta, kurang lebih seperti itu.
Tapi ketika ibu sudah build repeat history nih, apalagi kalau saya lihat outsourcing ini pasti tiap bulan akan ada terus gitu, ini ya. Nah itu nanti kalau perlu dan memang ibu merasa sanggup dan scoringnya cukup, kita bisa up to 90% dari nilai invoice-nya tersebut gitu. Nah, tapi memang kita saat ini ada batas maksimum secara rupiah, secara POJK-nya, yang ada pawang saya sebelah kiri ini, jadi tidak bisa ibu di atas 5 miliar, itu maksimum 5 miliar seperti itu. Tapi itu jangan mikirnya nominalnya, tapi mikirnya adalah kapasitas bayarnya, itu satu. Terus kedua, kita tidak akan memberikan lebih dari yang kita ibu butuhkan, dan kita lihat juga ya tadi tuh, apakah pakai 70, 90 atau ya kalau memang butuhnya cuma 30 ya 30 aja, ngapain ngajuin 70 atau 90. Karena kewajiban yang lebih besar daripada yang dibutuhkan itu kan juga harus dibayarkan. Dan ingat, ada bunga, which is pertanyaan selanjutnya kan gitu kan, ada bunganya. Jadi kalau ada ngambilnya tambah panjang, artinya bunganya kan jadi lebih banyak gitu, jadi cuannya tambah tipis. Nah jangan juga seperti itu yang harus diperhatikan. Next, Pak, dibantu. Oke. Nah, jadi kita itu sistemnya bulanan, bukan 1 tahun. Jadi kalau perbankan itu kan memang mainnya biasanya rate untuk 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun tenor itu. Kita itu minimum 1 bulan, karena kita lihat ya kebutuhan orang itu nggak berlebih buat lama. Jadi memang sudah ada porsinya masing-masing gitu. Kalau memang ibu punya aset, butuhnya lebih lama, menurut saya lebih baik ke perbankan. Ini jujur, saya ngomongnya fair-fairan aja gitu. Tapi ibu butuh cepat, ibu cuma butuh jangka pendek, atau ya mohon maaf asetnya mungkin kurang untuk dijadikan bisa kredit modal kerja di perbankan. Nah ini adalah solusi alternatif seperti itu. Nah ini biaya-biayanya kurang lebih, tapi ya bisa dibikin ke 90%. Terus ya nanti kita kalau dari repeat biasanya juga ada special rate lah yang nanti akan bisa diberikan, kurang lebih seperti itu. Jadi bisa nego ya? Itu ada gini Bu, kita perbedaannya gini, kita itu bukannya bank, jadi kita itu ada pendana nih. Iya, Kalau itu tadi sama di strukturnya ya. Nah problemanya kalau terlalu rendah, mohon maaf nih, ini kembali lagi. Kadang-kadang dari pendananya juga ngerasa ya nggak menarik. Nah ketika nggak menarik, nggak ada yang taruh dana buat pembiayaannya. Nah akhirnya nggak dapat pendanaan juga gitu. Jadi kita memang harus ngatur secara rate itu yang make sense itu seperti apa. Nah terus kedua, ongkos untuk scoring atau mendapatkan konsumen, mau konsumen jangka panjang atau jangka pendek, itu sama-sama mahal itu gitu loh. Jadi cuman ya memang kan ada bisnis termnya beda-beda ya di antara perbankan dan kami gitu. Jadi secara bunga itu harus masih masuk akal dan cover cost-nya sih, kurang lebih seperti itu. Next, nah ini persyaratannya nanti bisa dilihat di website atau di website kita gradana.co.id itu ada. Cukup mirip sama perbankan karena buat pembiayaan produktif ini memang dia tidak bisa 100% instan ya, ada scoring. Tapi pembedanya adalah tadi kita itu tidak ada kewajiban untuk jaminan, sama kedua itu basically mungkin juga kalau umur usahanya di perbankan biasanya 5 tahun ya Bu ya butuhnya ya baru bisa ngajuin. Di kita itu 2 tahun, yang penting udah kayak kelihatan operasional 2 tahun, you can start going to us gitu. Jadi itu juga alternatif tambahan kalau memang belum bisa ke perbankan, ke kita dulu, nanti udah naik kelas masuk ke perbankan. Itu kurang lebih stagingnya kayak gitu. Nah terus ya ini ada persyaratan rekening koran, dan kalau misalnya laporan keuangannya ibu-ibu masih in-house kebanyakan, itu nanti paling kita minta ada PPN atau PPH-nya sih, kurang lebih seperti itu. Nah, itu semoga menjawab ke bagian tadi ya, itu Bu Nina dan Bu Sera yang pas bagian untuk bridging modal usaha. Nah, pertanyaan nomor 2 kan pertanyaan yang sewa nih, Pak balik. Sorry. Nah, jadi ini ada produk satu lagi yang buat yang sewa. Yang tadi tuh kalau misalnya butuh tempat usaha, mau kantornya yang cakepan, ya kan? Atau kliniknya mau biar nambah cabang, atau kayak tadi nih Ibu ada yang Ibu Widi ya, pengelolaan tempat usaha, dapat opportunity baru, ditawarin tempat baru gitu untuk ekspansi. Nah, ini produk ini sebenarnya kita lebih open buat B2B atau B2C. Karena banyak orang yang punya restoran juga masih perorangan atau kerjaan sampingan gitu, dan ini juga kalau ada kebutuhan pribadi mau sewa rumah, apartemen bisa pakai produk ini. Karena umumnya sewa itu adalah tahunan, makanya tenornya minimum 1 tahun. Tapi kalau ketemu ya
landlord yang ditahan 6 bulan atau 3 bulan tinggal kita bisa adjust gitu. Yang penting di kita adalah periode sewa ibu tidak bisa lebih pendek daripada tenor pinjaman kami. Karena posisinya, mohon maaf nih, Toto udah udahan terus udah gitu ibunya kemana kita juga bingung gitu ya kan. Jadi sama atau lebih pendek daripada tenor pinjaman kita. Jadi kalau misalnya ketemu yang sewa ruko 5 tahun, ya maksimum kita bisa kasihnya 2 tahun sih pembiayaannya, mesti dicicilnya. Nah, ini skemanya benar-benar tiap bulan dicicil. Kalau tadi kan misalnya lulus baru pokok. Jadi analoginya misalnya sewa rukonya 100 juta 1 tahun. Cicilannya setiap bulan itu sekitar 9,8 juta gitu, roughly gitu. Oh ya udahlah, nggak sampai 1/10 daripada saya harus 100 juta keluar sekarang gitu. Nah ini tadi bisa individu, bisa PT, intinya kita lebih emphasize ke credit scoring, juga sama kita verifikasi. Nanti bener nggak nih ada kontrak sewanya, si Ibu Dede ini emang teh yang punya ituannya gitu loh, punya rukonya gitu. Jangan pakai Ibu Dede tuh ya sepupunya, terus apa namanya kita kong kali kong aja ya kan, ya nggak bisa gitu. Nah terus lalu kita melakukan scoring kurang lebih seperti itu. Sama last but not least tadi Bu Widi ada pertanyaan kan mengenai apakah memungkinkan untuk melakukan bagi hasil gitu. Nah jujur kalau buat yang produk yang kami punya saat ini Bu sudah ada fixed pricingnya. Tapi kalau saya boleh saran gitu kan, ada teman-teman yang di syariah ya, mungkin yang syariah itu punya produk akad berdasarkan musyarakoh gitu, which is musyarakoh itu kan biasanya bagi hasil. Coba cek ke mereka apakah itu memungkinkan gitu. Atau kedua, tadi Pak Idun juga sempat cerita yang SCF. Nah, securities crowdfunding namanya. Nah, kalau securities crowdfunding itu salah satu produknya itu adalah ibu melepas saham, ya jadi kayak mini IPO nih gitu di perusahaannya ibu gitu. Nah, otomatis ke beberapa orang yang terdaftar dalam platform tersebut. Nah, sebagai pemegang saham investor di dalam pilihan platform ini, pasti kan anggapannya saya dapatnya adalah melalui bagi hasil, melalui bagi dividen. Seperti itu sih Bu. Jadi kalau itu yang memang dicari, itu mungkin alternatif solusi yang bisa dipertimbangkan. Luar biasa, Bu Angela. Baik, terima kasih ini.